Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada video kali ini, saya dan teman saya, perkenalkan nama saya Fawaz Alisani dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, dan teman saya, Ismi Amalia. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan terkait faktor internal perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian sayuran organik. Di sini kami tidak hanya menjelaskan terkait faktor internal dalam melakukan keputusan pembelian, akan tapi di sini kami akan memberikan contoh melalui studi kasus yang kita cantumkan. Jadi buat teman-teman, tonton terus videonya sampai selesai ya. Nah, pertama-tama kita masuk ke latar belakang. Teman-teman ketahui sendiri bahwa negara kita adalah negara agraris dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, terutama pada subsektor hortikultura. Hortikultura itu seperti tanaman hias, buah, maupun sayur. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, yang sekarang sudah menciptakan varian baru yang bernama Omicron, masyarakat Indonesia ini membutuhkan makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya sayuran organik. Nah, berdasarkan data AOI, Asosiasi Organik Indonesia, mereka mengatakan bahwa luas lahan sayuran organik yang ada di Indonesia ini selalu mengalami peningkatan, mulai dari tahun 2016, 2017, maupun tahun 2018. Hal ini sejalan dengan permintaan masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi sayuran organik. Maka dari itu, kami ingin mengetahui faktor internal apa aja sih yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dalam mengkonsumsi sayuran organik. Kami bersumber dari referensi artikel-artikel ilmiah yang ada. Itu adalah dasar teori dari pembahasan kali ini. Yang pertama terkait pertanian organik. Nah, pertanian organik menurut Septiadi dan Mundia merupakan teknik budidaya pertanian dengan menggunakan input produksi alami tanpa menggunakan campuran input produksi yang berbahan sintesis. Kemudian selanjutnya ada perilaku konsumen. Nah, dasar teori dari perilaku konsumen menurut Abdillah, perilaku konsumen ini merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk, barang ataupun jasa yang akan dibeli atau dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya ada keputusan pembelian. Menurut Irwansyah, keputusan pembelian ini merupakan sebuah pemikiran di mana seseorang akan mengevaluasi berbagai pilihan yang ada dan akan memutuskan hanya pada satu pilihan produk saja dari semua pilihan yang ada. Nah, keputusan pembelian ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap pengenalan masalah, yang kedua ada tahap pencarian informasi, yang ketiga ada tahap evaluasi alternatif, yang keempat ada tahapan keputusan pembelian, dan yang terakhir ada perilaku pasca pembelian. Kita lanjut ke faktor-faktor internal yang kita gunakan dalam mengetahui keputusan pembelian terhadap sayuran organik. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi ini adalah sebuah dorongan yang ada dalam diri kita sendiri untuk dapat memaksa seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Pengaruh motivasi terhadap keputusan pembelian ini sangat berdampak positif ketika mereka melakukan kegiatan berbelanja. Kita lanjut yang kedua adalah terkait persepsi dan sikap konsumen. Persepsi ini adalah sebuah proses yang digunakan oleh seseorang individu dalam memilih, mengorganisasi, atau mengimplementasikan informasi yang didapat sehingga dapat menggambarkan sebuah arti. Terkait sikap ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah komponen kognitif. Kognitif ini terkait pengetahuan dan persepsi seseorang berdasarkan pengalaman. Kalau yang kedua adalah terkait afektif. Afektif ini adalah sebuah perasaan atau emosi terhadap objek tertentu. Dan yang ketiga adalah terkait komponen konatif. Konatif ini cenderung atau kemungkinan seseorang dalam melakukan sebuah tindakan khusus. Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa terdapat hubungan yang terjadi antara sikap konsumen terhadap iklan atau adanya emosi konsumen terhadap suatu brand serta adanya kepercayaan konsumen terhadap atribut produk. Dan yang ketiga adalah kepribadian dan psikografis. Kepribadian ini merupakan sebuah karakteristik psikologis dari setiap individu dalam merespon lingkungan sekitarnya. Selanjutnya tentang studi kasus. Kelompok kami mengambil studi kasus tentang analisis faktor dan proses pengambilan keputusan pembelian sayuran organik di Yogya Bogor Junction, yang mana keputusan pembelian menghadapi beberapa tahapan. Yang pertama, tahap pengenalan kebutuhan. Tahap pengenalan kebutuhan di sini termasuk persepsi atas perbedaan antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan aktual, di mana persepsi responden memiliki persentase 84%
karena sayuran organik ini menjadi salah satu pemenuhan pangan manusia, dan sebanyak 50% responden menjadikan sayuran organik sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi karena manfaat yang sangat besar bagi kesehatan dan dijadikan motivasi oleh konsumen untuk mengkonsumsi sayuran organik. Kemudian tahap selanjutnya ada tahap pencarian informasi, di mana responden memperoleh informasi tentang sayuran organik dari teman dan keluarga terdekatnya. Hal ini dibuktikan dengan 73% responden. Nah, setiap orang yang menyerap informasi secara positif pasti akan mengambil sikap positif pula, misalnya akan membeli sayuran organik tersebut untuk dikonsumsi bagi dirinya dan keluarganya. Kemudian tahap selanjutnya ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi alternatif, di mana responden memilih Yogya Bogor Junction sebagai tempat membeli sayuran organik karena adanya persepsi bahwa sayuran organik yang dijual di sini lebih segar dibandingkan pada tempat lain dengan presentase 36%. Nah, alasan lainnya karena keragaman sayuran yang lebih banyak dibandingkan di tempat lain. Kemudian, responden memilih kualitas kesegaran sayur organik sebesar 57% sebagai atribut dalam pertimbangan pemilihan sayuran organik. Selanjutnya adalah tahap keputusan pembelian. Nah, sikap responden melakukan perencanaan pembelian terlebih dahulu dengan presentase 51%, kemudian ada perencanaan pembelian yang tergantung pada situasi sebesar 21%, ada juga pembelian yang dilakukan oleh responden secara mendadak sebesar 15%, dan yang terakhir yaitu pembelian secara tidak terencana atau tidak sengaja sebesar 13%. Nah, kemudian ada tahap evaluasi pasca pembelian, di mana sebanyak 46% responden memilih kualitas kesegaran sayuran organik di Yogya Bogor Junction ini sebagai indikator kualitas sayuran organik. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap pasca pembelian. Responden akan menilai efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi sayuran organik, dan sebagian besar responden merasakan efek yang baik pada tubuhnya selama mengkonsumsi sayuran organik dengan tingkat presentase sebesar 61%. Kita lanjut ke artikel yang kedua. Di sini kita ambil studi kasus di luar negeri, tepatnya di Vietnam bagian utara, dengan judul Critical Factor Affecting Consumer Buying Behavior of Organic Vegetable in Vietnam. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden itu membeli sayuran organik bertujuan untuk pemenuhan gizi mereka sendiri. Bagi responden yang mementingkan kesehatan, persoalan terkait harga itu tidak cukup besar atau tidak terlalu bermasalah. Akan tetapi, berdasarkan hasil survei pada konsumen di Vietnam bagian utara, itu menunjukkan presentasi sekitar 97%. Hampir semua responden itu memilih untuk mengkonsumsi sayuran organik di masa yang akan datang. Kenapa? Karena harga yang ditawarkan itu cukup tinggi, dan mereka kekurangan informasi di mana tempat untuk membeli sayuran organik. Nah, persepsi konsumen terkait harga yang wajar atau dengan kata lain tidak terlalu mahal, itu akan membuat konsumen lebih sering untuk mengkonsumsi atau membeli sayuran organik. Selain itu, adanya sikap, keyakinan terhadap sayuran organik itu sejalan dengan harga yang wajar. Mereka akan termotivasi untuk mengkonsumsi sayuran organik dan membeli sesuai dengan pendapatan mereka. Maka dari itu, di sini peran pemerintah itu dibutuhkan untuk mengembangkan rantai pasok sayuran organik yang ada di Vietnam Utara. Dengan cara apa? Dengan cara memperluas penjualan. Tidak hanya dijual di supermarket, tapi dijual di pasar lokal ataupun di pasar-pasar tradisional. Hal itu menyebabkan harga yang ditawarkan itu tidak terlalu tinggi. Maka akan membuat konsumen untuk lebih termotivasi dalam mengkonsumsi sayuran organik. Perbandingan artikel 1 dan artikel 2. Pertama, terkait motivasi konsumen. Pada kedua artikel, motivasi konsumen dalam melakukan pembelian sayuran organik yaitu karena sebagai salah satu pemenuhan pangan yang dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Namun pada artikel kedua atau artikel internasional, beberapa orang belum berminat untuk mengkonsumsi sayuran organik karena mereka khawatir akan adanya campuran bahan-bahan yang berbahaya. Nah, selanjutnya terkait patokan harga. Patokan harga di sini berkaitan dengan sikap konsumen atau kepribadian setiap orang dan persepsi.
Nah, pada artikel 1, konsumen tidak terlalu mempermasalahkan harga sayuran organik yang dijual di Yogyakarta Bogor Junction. Hal ini terjadi karena konsumen lebih termotivasi untuk mengkonsumsi sayuran organik untuk kesehatan. Nah, berbeda dengan artikel yang kedua atau artikel internasional, di mana harga sayuran organik menjadi permasalahan karena harga yang terlalu tinggi yang tidak sejalan dengan pendapatan masyarakat Vietnam Utara. Dan menurut konsumen, harga tinggi ini tidak sesuai dengan sayuran organik yang belum bersertifikasi. Masuk ke kesimpulan. Salah satu keputusan pembelian sayuran organik pada artikel pertama ataupun kedua itu salah satunya terkait aspek internal motivasi. Motivasi mereka untuk mengkonsumsi sayuran organik. Kalau di artikel pertama di nasional di Indonesia, masyarakat Indonesia tuh sudah termotivasi. Mereka percaya, persepsi mereka tuh sayuran organik apabila dikonsumsi itu akan menyehatkan tubuh dengan adanya senyawa-senyawa organik dan tanpa adanya senyawa-senyawa kimia. Nah, kalau di Vietnam bagian utara, motivasi mereka untuk membeli sayuran organik itu kurang karena persepsi atau keyakinan mereka terhadap sayuran organik itu terhadap patokan harga. Harga di Vietnam Utara itu cenderung lebih mahal karena dijual di supermarket, hanya di supermarket, tidak ada di pasar lokal ataupun di swalayan. Oleh karena itu, mereka juga kurang informasi di mana tempat untuk membeli sayuran organik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Don't forget to like, comment, and subscribe because your appreciation is very precious to me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.